Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobby Kurniawan dan hari ini gue akan berbagi pengalaman gue sebagai pembaca yang lagi jalan-jalan ke Jogja. Ini satu format konten yang beda yang belum pernah gue coba sebelumnya, tapi gue excited buat nge-share ini ke kalian. So ini dia A Bookworm in Jogja. Oke, kita mulai dari plan gue untuk trip kali ini. Gue lagi suntuk gitu, lagi banyak pikiran dan lagi butuh escapism lah. Nah, gue butuh satu escapism yang beda daripada biasanya. Dimana gue kali ini pengen temanya tuh buku gitu. Temanya pengen perbukuan dan akhirnya gue merencanakan untuk datang ke 4 tempat yang berbeda, kesemuanya masih dalam tema yang sama, yaitu perbukuan tadi yang akan gue share ke kalian. Oke, kita mulai dari hari pertama, hari waktu gue berangkat ke Jogja. Saat ini gue sedang berdomisili di satu kota yang nggak jauh dari Jogja. Gue berangkat ke sana naik komuter lain. Gue berangkat relatif masih pagi lah. Sepanjang naik KRL gue tidur sih. Karena tujuan akhir gue adalah di stasiun terakhir, yaitu stasiun Yogyakarta Kota. Dan waktu itu masih terlalu pagi juga, jadi gue masih ngantuk banget. Gue duduk, pasang earphone, terus tidur. Bangun-bangun, sampailah gue di Jogja. Begitu nyampe di sana, kerasa panas banget. Gue langsung menuju ke hotel buat naruh barang-barang gue. Terus gue langsung makan gudeg buat ngisi tenaga. Dan kemudian gue langsung pergi ke tempat pertama. Tempat pertama yang gue datengin di trip Jogja kali ini adalah Jogja Art Book Fest 2024. Gue datang sama temen gue dan gue dapet info acara satu ini pun dari dia. Acaranya dimulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dan diikuti lebih dari 150 penerbit indie dan penerbit reguler. Gue berangkat sendiri dari hotel ke sana. Rencananya gue akan ketemu sama temen gue di tempat. Dan waktu gue datang ke venue-nya, gila. Venue-nya tuh keren banget, men. Gue nggak pernah datang ke acara perbukuan yang venue-nya se-oke ini gitu. Acara pameran buku yang tempatnya kayak gini. Tempatnya hijau banget, beneran luarnya hijau banget. Terus venue pamerannya juga oke banget, kayak di rumah kaca gitu. Dan waktu itu di sampingnya lagi ada diskusi seniman kalau nggak salah, tapi gue nggak tahu siapa itu karena gue nggak ikut diskusinya. Gue cuma pure datang ke pameran bukunya aja. Dan ya seperti inilah penampakannya. Bukunya banyak banget, variasinya banyak, mulai dari komik, ada fiksi, ada non-fiksi, baik dari penerbit indie maupun mayor. Ada buku anak juga, ada buku baru, bahkan ada buku bekas. Sama kayak yang gue temuin di acara Pacar Merah. Dan ya, gue sama temen gue langsung menyebar gitu, ngeliatin bukunya satu persatu dari ujung ke ujung. Nggak cuma sekedar diskon harga biasa gitu, ada beberapa section yang punya jenis diskonnya masing-masing. Ada yang 120 dapat 3, ada yang obral 10 ribuan. Semacam itulah, banyak banget kategori diskon-diskon seperti itu di tiap sectionnya. Bahkan kalau nggak salah ada yang bayar berapa gitu, terus kita bebas ambil buku buat ngisi di tote bag-nya. Tapi gue lupa deh itu berapa dan gue lupa juga buat ngambil gambarnya. Yang jelas banyak varian buku dan banyak pula diskonnya. Ada aksesoris bukunya juga sih kemarin. Dari mulai tote bag sampai pembatas buku gitu-gitulah. Tapi yang gue temukan waktu itu, ini gue sepakat sih sama teman gue.
Walaupun mungkin memang banyak variannya, banyak banget lah buku-buku di sana, bahkan dari penerbit indie pun sekalian banyak banget di sana. Tapi gue dan temen gue menemukan bahwa diskonnya nggak terlalu gede. Ini bukannya nggak bersyukur atau gimana ya, gue masih ambil aja diskonnya daripada nggak sama sekali. Tapi waktu itu gue sama temen gue memang menemukan banyak buku yang nggak ada price-nya gitu loh, nggak ada price diskonnya. Padahal di buku-buku lain ada. Jadi gue sama temen gue mikirnya, oh mungkin memang ada buku-buku yang diskon. Ada yang diskon gede, tapi rata-rata diskonnya ya cukup lah. Kemudian ada juga beberapa buku yang nggak ada label harga diskonnya. Nah anehnya adalah waktu itu temen gue ngambil satu buku yang antara tulisan di belakang bukunya sama label harga diskonnya tuh sama. Jadi dia nganggapnya oh mungkin buku ini memang nggak diskon. Tapi kebetulan dia lagi nyari buku itu dan dia ambil buku tadi. Tapi waktu dibawa di kasir ternyata dapat diskon. Buku dia diskon 5%. Dan waktu kita tanyain, si mbak-mbak kasirnya tuh ngomong kalau oh harga yang asli yang sudah didiskon itu yang sesuai sistem kak. Nah kenapa itu nggak ditulis di labelnya aja gitu, biar kita nggak kebingungan. Walaupun memang oke ya, karena temen gue udah nggak ngarep diskon kan tadi, tapi ternyata masih ada, masih dapet lah. Tapi andaikan fixed price-nya ditulis di bukunya akan jauh lebih baik sih menurut gue. So ya itu tadi di Jogja Art Book Fest. Dan sedikit surprise buat kalian bahwa di video ini gue juga akan nunjukin book haul. Gak akan nunjukin buku-buku apa aja yang gue dapat dari tempat-tempat yang gue kunjungin tadi. Dan di Jogja Art Book Fest ini gue beli satu buku, yaitu Animal Farm karya George Orwell. Ini gue dapet di harga 39.000 dari yang awalnya 49.000. Ini buku klasik yang kayaknya semua orang tahu lah. Dan banyak versinya juga sebenarnya. Dan versi yang gue pilih adalah yang cetakannya Immortal Publishing atau Sira Media, yang covernya kayak gini. Cover satu ini yang bikin gue kepincut buat ambil yang versi ini daripada versi lainnya. Karena setahu gue Gramedia juga punya buku ini kan, Bentang Pustaka juga kalau nggak salah. Tapi ya gue lebih suka cover satu ini. Oke itu dia untuk tempat pertama, Jogja Art Book Fest, gue dapat satu buku. Sekarang buat tempat yang kedua. Tempat kedua gue datang ke satu event lagi, event buku. Kayaknya di hari pertama gue emang cuma datang ke event buku sih. Tapi kali ini nggak pakem acara buku sebenarnya, dia adalah Komipara atau Comic Paradise. Yang kalau gue sederhanain gitu ya, bego-begoan aja. Itu kayak event Jepangan gitu dicampur sama event komik lokal ya tapi. Nah ini adalah event mereka yang kedua. Yes emang masih baru banget. Dan senangnya gue di acara ini adalah dia punya kayak acara talk show gitu loh sama bintang tamu dari industri komik Indonesia, yaitu komikus-komikus yang udah hebat lah, udah besar dan karyanya gue konsumsi gitu. Walaupun sebenarnya di acara ini banyak banget isinya gitu. Yang pasti ada kayak booth-booth yang jual merchandise, entah itu gantungan kunci maupun stiker, apapun deh, poster, banyak lah. Ada juga bagian talk show-nya jelas, yang kebetulan dipandu sama Mas Daris dan Mas Bagas dari Ruang Ngobrol. Gue ngikutin dua section talk show yang mereka pandu, yaitu talk show-nya Mas Sweta sama Mas Hendry. Mas Sweta Kartika mungkin kalian kenal dari karya-karyanya kayak komik H2O atau webtoon Kemala. Atau mungkin kalian yang gak baca komik kenal Mas Sweta dari novel-novelnya kayak Journal of Terror ataupun Lewat Tengah Malam. Ya itulah karyanya. Nah kalau Mas Hendry sendiri itu adalah orang dibalik inking dari komik Power Rangers. Itu dua section talk show yang gue ikutin, insightful banget. Kemudian kita langsung masuk aja ke book haul-nya. Karena ini event komik, jelas yang akan gue tunjukkan adalah komik-komik lokal yang gue beli di sana. Walaupun gue beli bermacam perintilan lain sih.
Tapi untuk itu kalian bisa tonton video book haul khusus Komipara aja yang harusnya udah tayang sebelum video ini. Komik pertama yang gue beli di acara Komipara ini adalah komik Desa Timun volume 1. Gue sebenarnya kenal sama Desa Timun ini dari animasinya. Gue belum nonton animasinya sih, cuma gue tahu kalau ini adalah sebuah proyek animasi untuk anak-anak itu yang pakai wayang. Keren banget. Terus nggak nyangka ternyata mereka buka booth juga di acara Komipara kemarin. Nah, dari animasinya dia keluar tuh berbagai perintilan lainnya. Bisa kalian lihat sih di screen sekarang. Dan salah satu perintilan lainnya adalah komik satu ini. Komiknya kecil, ini juga komik buat anak-anak yang kebetulan tahun kemarin tuh mereka menang Anugerah Komik Bandung di acara Pesta Komik Bandung Pakoban untuk komik alternatif terbaik. Ini dia dapat penghargaan. Untuk komik satu ini sinopsis belakangnya seperti ini. Cila, Cili, dan Cilo berhasil bersembunyi dari kejaran ayam yang tertimpuk bola yang mereka lempar. Tapi ternyata di dalam semak-semak tempat mereka bersembunyi ada sosok yang lebih menakutkan daripada ayam. Yuk baca kelucuan Cila, Cili, dan Cilo di komik Desa Timun. Again, gue nggak tahu ceritanya tentang apa. Gue juga nggak peduli ini komik untuk anak-anak. Sekali gue bilang gue suka komik, gue suka komik. Gue beli perintilan lainnya juga dari Desa Timun ini. Tapi mungkin untuk detailnya kalian bisa tonton video book haul khusus Komipara yang udah tayang. Yang jelas gue mau sampein kalau booth-nya Desa Timun adalah booth yang paling friendly, yang paling humble, yang paling seru. Gue sama teman-teman gue diajak ngobrol, diajak kenalan. Gue yang emang udah penasaran sama Desa Timun dari dulu, dibuat lebih excited gitu buat kenal lebih jauh, buat bener-bener tahu apa itu project satu ini. Seriusan deh, fun banget booth mereka dan mereka pun asik gitu, humble banget, keren banget deh. Booth-nya pun punya promo yang interaktif ya, dimana kalau kita spend lebih dari 100.000 kalau nggak salah, kita bisa spin kayak wheel gitu, ada hadiahnya. Kemudian kalau kita bikin story, follow, dan ya ada persyaratan lebih lanjut, kita bisa spin lagi. Seru sih. Gue suka banget sama projectnya mereka, booth-nya mereka, dan interaksi dari mereka. Keren banget, salut banget buat timnya Desa Timun. So ya, ini untuk komik pertama. Kemudian komik kedua, judul kedua yang gue beli di acara Komipara ini adalah Banaspati karya Ahmad Fadli. Dia adalah komikus yang sama yang nerbitin Rajasa di penerbit Koloni. Nah, judul satu ini merupakan judul pertamanya di Padepokan Raga Sukma. Ini logonya. Karena komik-komiknya Padepokan Raga Sukma lebih berpusat pada pendekar-pendekar gitu ya. Jadi komik ini pun nggak luput dari itu. Kayaknya dia nyeritain tentang pendekar api. Kenapa kayaknya? Karena gue juga nggak tahu ceritanya tentang apa. Sekali lagi gue lebih suka masuk ke cerita dengan buta tanpa tahu banyak dari cerita itu. Dan ya, tapi make sense sih karena judulnya Banaspati. Gue beli 3 volume. Komik satu ini memang 3 volume tamat. Ini untuk cover volume 1, volume 2, cantik ya, dan volume 3. Gue beli langsung di booth-nya Mas Ahmad Fadli. Gue sempat ketemu juga sama dia, sempat foto juga. Dia lagi cosplay, man. Kemudian gue dapet tanda tangannya juga. Pink, man. Walaupun sebenarnya komik-komik ini dijual secara online, tapi gue emang nunggu event-event semacam Komipara ini sendiri supaya bisa langsung ketemu sama kreatornya. Maka dari itu gue pengen datang ke acara Komipara ini. Kemudian untuk judul terakhir yang gue beli di acara Komipara ini adalah komik Pusaka Dewa dari Sweta Kartika. Ini merupakan passion project dari Mas Sweta sendiri. Gue tahu dari beberapa video yang udah gue tonton di YouTube gitu ya, kalau dia nggak peduli apakah komik ini ada audiensnya atau apakah komik ini akan lama tamatnya, dia nggak peduli. Yang jelas dia pengen bikin komik ini bener-bener jadi passion project, berbeda dari project-project komik dia yang lain.
Ini merupakan tipe-tipe komik yang bukan karakter driven, lebih ke event driven gitu. Nah, event yang menggerakkan cerita adalah event Pusaka Dewa. Dia sebenarnya ada 4 volume, tapi gue baru beli 3. Ini untuk cover volume 1, ini cover volume 2, dan ini cover volume 3. Kenapa gue nggak beli yang keempat sekalian? Karena ada komik favorit gue dari Mas Weta yang berjudul H2O yang bakal terbit ulang dengan versi deluxe-nya, dan gue mau nabung buat beli komik itu nanti. Gue emang udah suka banyak banget karya dari Mas Weta Kartika, mulai dari Grian Jingga, H2O tadi, terus Kemala yang di webtoon, dan dia pula yang jadi alasan gue buat datang di Komipara ini, buat datang ke talk show-nya. Nah, lucunya di sini adalah sebenarnya gue nggak berencana buat beli sebanyak ini gitu di acara Komipara. Untuk karyanya Mas Ahmad Fadli tadi, gue sebenarnya pengen beli yang Rajasa. Biasanya dia tuh bawa juga komik Rajasa ini yang terbitannya Koloni di booth-nya dia setiap dia datang ke event. Tapi sayangnya waktu itu dia nggak bawa, dan ya akhirnya gue beli Banaspati lah. Kemudian untuk Mas Weta pun sebenarnya sama, gue pengen beli yang komik pertamanya yang The Dreamcatcher. Tapi kebetulan dia juga nggak bawa. Di event ini malah dia bawa komik fotokopian gitu, yang mana merupakan medium yang lama lah buat nerbitin komik secara indie. Yang mana gue suka banget sih sebenarnya, unik banget gitu. Gue nggak beli sih, tapi ya ngelihatnya keren gitu. Jadi yang tadinya gue berencana buat beli 2 komik aja, 2 buku. Akhirnya gue beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komik di acara Komipara. Ini parah sih. Over budget. Tapi gue suka. So ya, itu tadi untuk tujuan kedua dari trip gue ini, yang sekaligus menutup rangkaian acara literasi yang gue datengin di hari pertama. Kita lanjut di hari kedua. Hari kedua gue juga berangkat pagi. Gue masih sama temen gue. Dan di hari kedua ini kita berangkat ke kebun buku. Kebun buku ini merupakan sebuah toko buku bekas gitu. Jadi kita thrifting buku, tapi bukunya adalah buku-buku luar. Gue tahu tempat ini dari videonya Fahimah kalau nggak salah. Waktu itu dia lagi jalan-jalan ke Jogja, terus mampir ke kebun buku ini, dan yang gue kaget adalah di book hall-nya dia ngejelasin kalau bukunya di situ tuh murah-murah. Beneran deh, kalau nggak salah dia beli kayak hardcover gitu, tebel, cuma 50 apa. Penasaran dong gue, akhirnya gue kesana juga, main kesana, dan ya ternyata emang beneran murah men. Rata-rata bukunya gue nemuin di harga 50.000. Ada sih yang lebih mahal di 60.000 gitu, ada yang lebih murah juga di kisaran 40. Tapi mayoritas dia memang di harga 50 tadi. Seriusan deh, gak peduli bukunya tebel, gak peduli bukunya hardcover, harganya sama, murah banget. Tempatnya cozy, terus artsy banget. Gue suka banget. Apa ya, setiap sudutnya tuh charming banget. Aduh, beneran gak nyesel sih datang ke sana. Setelah gue dan temen gue ngobrol sama yang jaga toko waktu itu, dia ngomong kalau ternyata rotasinya tuh antara 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali rotasi buku yang dijual, tergantung sama stok mereka. Jadi mungkin kalau gue datang lagi ke Jogja, gue akan nyempetin buat datang ke tempat satu ini sih. Siapa tahu ada stok-stok buku baru, buku bekas baru yang masuk ke wishlist gue gitu. Dan jangan khawatir, buku-buku di sana tuh kondisinya masih oke banget. Dan gue juga banyak menemukan buku-buku klasik buat kalian yang suka klasik. Tapi nggak cuma itu, banyak juga judul-judul gede gitu yang gue temuin. Contohnya kayak Harry Potter, terus Lord of the Rings, banyak lah. Dan Brown juga ada di sana, tapi yang versi yang Inggris ya. Overall gue suka banget sih sama kebun buku. Tempatnya nyaman banget, cozy, terus pilihan bukunya banyak. Gue bisa lama-lama sih di sana. Keren banget. Untuk di kebun buku ini gue cuma ambil 1 buku.
temen gue dapat 2 buku kalau nggak salah. Dan buku yang gue ambil adalah Dracula's Case dari Bram Stoker. Gue emang tertarik gitu dengan karya klasik satu ini, Dracula. Mungkin akan jadi bahan bacaan gue buat Halloween tahun ini. Nah, di kebun buku ini gue nemu sequelnya kalau nggak salah, yaitu Dracula's Case ini. Dan setahu gue dia nggak ada versi bahasa Indonesianya, maka dari itu ya udah gue ambil aja. Lihat deh kondisinya, masih oke banget men, nggak ada kerusakan parah, paling cuma menguning dikit. Terus covernya, astaga, gue suka banget. Type-nya zaman dulu banget. Aduh, ngefans graphic designer di diri gue meronta-ronta. Ya, gue seneng banget sih dapat buku satu ini di kebun buku. Lanjut dari kebun buku, gue meluncur ke Gramedia Sudirman. Mungkin kalian udah pernah lihat lah gedung Gramedia Jogja 1 ini. Emang keren banget sih tempatnya, gue setuju soal itu. Nah, di sana gue sebenarnya berencana buat pakai voucher gue 1 ini yang gue dapet dari acara Semesta Buku. Lumayan kan, 250.000 bisa buat beli berapa buku. Gue ngarepnya ini bisa jadi penutup yang manis buat perjalanan gue di Jogja kali ini. Tapi ternyata buku-buku yang gue incer nggak ada di Gramedia 1 ini. Stoknya tuh habis men. Aduh, agak kesel, tapi ya udahlah. Trip gue kali ini sudah cukup menyenangkan. Udah jadi sebuah escapism yang baik buat gue yang lagi suntuk ini. Mungkin nanti vouchernya gue pakai di Gramedia lain yang punya stok buku-buku incaran gue. Ya udahlah. Tapi gue sempat lihat-lihat buku sih di sini sama temen gue. Sempat refreshing mata lah. Walaupun gak menemukan buku-buku inceran gue dan gak bisa pakai voucher yang gue punya, ini tetap jadi penutup yang oke sih di trip kali ini. Bisa mampir ke Gramedia yang gedungnya sekeren ini. So ya, itu tadi perjalanan gue, trip gue sebagai bookworm di Jogja. Gimana nih, adakah dari buku-buku yang udah gue tampilin yang pengen juga buat kalian baca? Atau kapan nih kalian main ke Jogja dan datengin tempat-tempat keren yang gue datengin di video ini? Atau mungkin ke tempat-tempat lainnya yang gak kalah keren? Karena sebenarnya masih banyak destinasi perbukuan di Jogja. Mungkin nanti akan gue tampilin di video. Sebagian udah pernah gue datengin, sebagian lagi belum. Dan ya, mungkin bisa jadi bahan referensi kalian waktu main ke Jogja nanti. So ya, itu dia perjalanan gue, A Bookworm in Jogja. Semoga kalian suka dengan format baru seperti ini. Gue nggak akan menjanjikan ini sebagai konten yang reguler, tapi mudah-mudahan gue bisa bikin konten yang serupa di kota yang berbeda. So ya, gue mau langsung istirahat, mau langsung tidur. Capek banget, tapi seneng banget sama trip gue ke Jogja kali ini. So ya, seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.